Di tengah panasnya konflik di Gaza, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan rencana kontroversial, menguasai wilayah Gaza sepenuhnya. Namun, Indonesia dengan tegas menyatakan penolakannya. Apa dampak langkah ini bagi perdamaian dunia? Mari kita bahas tuntas. Pada 8 Agustus 2025, kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan keputusan penting. Militer Israel akan mengambil alih kendali kota Gaza. Keputusan ini lahir dari rapat Kabinet Keamanan Israel, yang menyetujui 5 prinsip untuk mengakhiri perang melawan Hamas. 1. Pelucutan senjata Hamas. 2. Pemulangan semua sandera. 3. Demilitarisasi jalur Gaza. 4. Kontrol keamanan Israel penuh atas Gaza. 5. Pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun otoritas Palestina. Kabinet menilai, rencana alternatif yang diajukan sebelumnya tidak akan cukup untuk mengalahkan Hamas atau mengembalikan para sandera. Dengan kata lain, opsi yang dipilih Netanyahu adalah langkah militer yang agresif. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Armanata Nasir, langsung memberikan respon tegas. Menurutnya, rencana Israel ini tidak hanya mengabaikan hukum internasional, tetapi juga berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Armanata menegaskan, langkah Israel jelas tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional yang sedang mendorong gencatan senjata dan solusi damai berbasis dua negara. Indonesia selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dan menentang segala bentuk pendudukan atau aneksasi wilayah. Jika rencana Netanyahu ini dijalankan, konsekuensinya bisa sangat berat bagi warga sipil Gaza. Bayangkan, di tengah krisis pangan, listrik, dan obat-obatan, wilayah ini akan berada di bawah kontrol penuh militer Israel. Meskipun Israel berjanji akan menyalurkan bantuan kemanusiaan di luar zona pertempuran, sejarah menunjukkan bahwa operasi militer seringkali memperparah penderitaan warga sipil. Ribuan orang berisiko kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan nyawa. Rencana ini juga memicu reaksi di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara anggota OKI dan PBB sudah menyuarakan keprihatinan. Negara-negara Arab memandang langkah Israel ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melarang aneksasi wilayah melalui kekuatan militer. Bagi Indonesia, ini bukan hanya soal Palestina, tetapi juga soal menjaga tatanan hukum internasional agar negara kuat tidak semena-mena terhadap negara atau wilayah yang lebih lemah. Langkah Israel ini justru menjauhkan prospek perdamaian. Solusi dua negara, yang sudah lama diperjuangkan terancam pupus jika Gaza sepenuhnya berada di bawah kontrol Israel. Komunitas internasional kini dihadapkan pada pilihan sulit, menekan Israel agar kembali ke meja perundingan, atau menyaksikan eskalasi kekerasan yang semakin tidak terkendali. Indonesia telah menegaskan posisinya, menolak segala bentuk pencaplokan Gaza. Dukungan terhadap Palestina bukan sekadar diplomasi, tapi komitmen moral dan kemanusiaan. Pertanyaannya sekarang, apakah suara dunia cukup kuat untuk menghentikan langkah Israel ini? Ataukah kita akan menyaksikan babak baru penderitaan rakyat Gaza? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurut kalian, komunitas internasional mampu menekan Israel untuk mundur? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal berita-berita penting seperti ini.